Apakah kalian tahu tentang awal mulanya invasi Indonesia oleh Jepang? Bagaimana Jepang dapat membuat bangsa Indonesia sangat sengsara meski hanya menduduki Indonesia selama 3 tahun? Apa dampak penjajahan Jepang di Indonesia yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini? Mari kita cari tahu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia di Tarakan, Kalimantan Timur. Kami adalah saudara tua Indonesia. Kami akan membantu kalian. Kalian kita izinkan memakai bahasa Indonesia dan menyanyi Indonesia Raya. Tapi juga harus bisa berbahasa Jepang dan menyanyikan lagu kebangsaan kami. Oke, siap. Jangan lupa bungkukkan badan jika berbicara untuk menunjukkan hormat. Bungkukkan ke arah matahari. Jepang disambut dengan baik oleh Indonesia karena propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Jaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Indonesia percaya bahwa Jepang dapat membebaskan mereka karena Jepang berhasil mengalahkan Belanda. Ternyata pasukan Jepang malah membuat Indonesia sengsara. Mereka membuat berbagai organisasi dalam berbagai bidang yang menggunakan tenaga kerja Indonesia agar mereka dapat bantuan untuk perang. Kesejahteraan Indonesia tidak dipedulikan, hanya keuntungan yang bisa diperoleh Jepang untuk memenangkan peperangan. Jepang juga membentuk peta untuk menarik simpati Indonesia dan mengatakan bahwa mereka dapat melindungi tanah air. Tetapi pasukan peta digunakan sebagai tentara bagi pasukan Jepang dalam perang. Siaplah, kerja lebih keras. Siapkan formasi. Siap! Kamu baris di depan. Indonesia mulai merasakan bahwa Jepang membawa kesengsaraan bagi mereka. Jepang sangatlah kejam dan memberikan banyak dampak yang buruk bagi Indonesia. Tetapi karena Jepang membuat masyarakat Indonesia menjadi bagian dari organisasi militer, rakyat juga dapat belajar tentang perang dan persenjataan. Mereka juga boleh mengendarai tank. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia tetap mendapatkan ilmu. Karena kekejaman Jepang mulai disadari, ada beberapa perlawanan terhadap pemerintah Jepang yang terjadi, dari perlawanan kooperatif sampai perlawanan bersenjata. Mulai dari perlawanan kooperatif ada I.R. Soekarno, Mohatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara yang bergabung dalam Putra. Kami pusat tenaga rakyat, harus bekerja sama dengan Jepang. Kita harus bisa berjuang bersama, meski ini sulit. Militer Jepang sangat tegas dan kejam. Jika kita melakukan perlawanan non-kooperatif, pasti kita tidak akan bisa mencapai kemerdekaan. Sementara itu, ada berbagai kelompok yang melakukan perlawanan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam, seperti kelompok Sukarni. Kami akan membuka kebohongan Jepang. Bersama kita dapat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kelompok Sultan Syahrir, Jepang tidak akan menang dalam perang ini. Mari kita semua bersiap untuk menyambut kemerdekaan kita saat Jepang kalah. Kelompok Ahmad Subarjo, mari pemuda-pemuda, kita belajar dengan giat agar bangsa kita, bangsa Indonesia dapat merdeka. Ada juga kelompok pemuda Persatuan Mahasiswa. Terakhir, selain perjuangan kooperatif dan rahasia, juga ada perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Ada perlawanan rakyat di Sukamanah yang dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa, perlawanan Aceh di Coklieng yang dipimpin Tengku Abdul Jalil, perlawanan rakyat Indramayu yang terpimpin oleh Haji Hendrian, serta perlawanan peta di Blitar yang dipimpin Supriyadi. Perlawanan mereka didasari alasan masing-masing dan meskipun mereka kalah, perjuangan mereka menumbuhkan rasa semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk segera mencapai kemerdekaan. Menjelang akhir 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Banyak wilayah yang dijajah oleh Jepang mulai dikuasai lagi oleh sekutu. Oleh karena itu, Jepang ingin mempertahankan daerahnya dan berupaya untuk tidak kehilangan daerah jajahan, termasuk Indonesia, yang sudah memberikan banyak bantuan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Salah satu upaya ini adalah sebuah janji kemerdekaan yang diucapkan dalam sidang istimewa Parlemen Jepang pada 7 September 1944. Kita berjanji akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bantulah kami. BPUPKI dan PPKI pun dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Dan akhirnya, saat Jepang dikalahkan oleh sekutu karena bom Hiroshima Nagasaki dan menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 kepada sekutu, Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, Indonesia berhasil merdeka. Beberapa dampak dari Jepang seperti upacara karena Seikere dan pendidikan formal SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, dan SMA selama 3 tahun juga masih terasa sampai sekarang. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena tokoh-tokoh nasionalis telah berjuang untuk kemerdekaan kita.